Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materi PPAK. Kita ada materi penyebab korupsi. Jadi medeni ya, kalau kita ngomong ke korupsi itu kita medeni, hubungannya dengan hukum, hubungannya dengan penjara gitu ya. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi korupsi itu bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, tetapi hari ini kita tahu bahwa kita akan semakin tahu bahwa korupsi itu juga banyak faktornya. Di sini untuk faktor-faktor umum yang menyebabkan terjadinya korupsi itu keserakahan, ya, yang kalian sudah pernah membuat resumnya tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Ini adalah keserakahan berkaitan dengan sikap serakah yang secara potensial ada pada diri setiap manusia. Manusia itu kalau di dalam mata kuliah korupsi atau istilah bidang korupsi itu diibaratkan seperti tikus ya, pemangsa segala ya, omnivora. Jadi tadi kalau kita tadi berbicara tentang sekarang baru marak tentang hukum omnibus yang kemudian sampai didemokan ya, bahkan yang nggak tahu menahu apa itu omnibus law, ikut-ikutan demo. Nah, itu omni di situ memberi pengertian omni itu besar. Tapi di dalam hal ini besar bukan berarti besar keinginan di situ, maka orang itu disebut serakah karena banyaknya keinginan dan itu berpotensi terjadinya tindak-tindak korupsi. Jadi kalau kita lihat di televisi itu yang korupsi malah orang kaya-kaya ya. Yang kaya makin kaya ya. Nah, itu jadi mereka tidak cukup sudah kaya itu pun tidak cukup untuk merasa bahwa kebutuhannya sudah tercukupi sehingga makin karena keserakahannya makin ingin lagi, makin banyak lagi. Baik, kemudian kesempatan ya berkaitan dengan keadaan organisasi yang membuka kesempatan orang yang di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Nah, ini kesempatan ini kalau di mahasiswa apa misalnya? Kesempatan nih dosennya apian, nggak di absen, titip aja misalnya. Itu yang paling mudah ya yang diterapkan di kampus ya. Kemudian kebutuhan atau needs kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Ini etek-etek ya. Korupsi cilik-cilikan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi sedikit atau banyak korupsi tetap saja korupsi. Jangan berdalih bahwa lah saya anak kos Bu, butuhnya banyak, uangnya kirimannya sedikit, misalnya. Tidak begitu, tidak ada alasan. Sedikit banyak yang namanya korupsi tetap saja korupsi. Untuk keserakahan maupun untuk kebutuhan tetap saja namanya korupsi. Nah, kemudian untuk pengungkapan atau konsekuensi yang dihadapi pelaku kecurangan. Di sini ada maaf, belablasan. Faktor Kristiani berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Ya, ini baik individu maupun kelompok. Sedangkan faktor opportunities-nya berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, apakah itu organisasi, apakah ada institusi, dan masyarakat yang berkepentingan. Banyak ya organisasi, biasanya yang kita lihat itu partai ya, yang sering kali terkena OTT KPK itu partai-partai. Kemudian kalau institusi malah institusi penegak hukum banyak gitu ya. Kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini sekarang
trennya itu malah desa ini, dengan dana desa itu menyebabkan Pak Lurah ini terkena dampak. Mungkin pemahaman mereka yang kurang, atau keserakahan, atau kebutuhan, ataukah kesempatan, atau perpaduan dari semuanya. Jadi sekarang dengan dana desa itu kok kita dibikin prihatin dengan banyaknya kepala desa yang terkena kasus korupsi. Ini maaf agak ya, saya dorongkan sedikit. Ini aspek perilaku individu dan aspek sosial. Tadi saya kurang ke bawah. Ya. Jadi sifat di individu ini tadi ada sifat serakah tadi ya. Sifat tamak, rakus, kemudian moralnya yang tidak kuat, ya, gampang tergoda, itu. Kemudian penghasilan yang kurang. Nah, kenyataan kita sebagai negara berkembang itu memang masyarakat miskinnya masih banyak, tapi itu bukan berarti bahwa itu sebagai alasan untuk korupsi. Penghasilan yang kurang mencukupi tidak juga, tidak boleh. Ini aspek-aspek perilaku yang memicu seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Kebutuhan hidup yang mendesak, misalnya anaknya sakit, itu. Kemudian gaya hidup konsumtif. Saya kira ini cukup di era zaman sekarang dengan banyaknya penawaran-penawaran online, ini memang memicu ya, memicu gaya hidup yang konsumtif. Malas atau tidak mau bekerja. Nah, ini sulit di angka tuturane ini ya. Kalau dia sudah malas, tidak mau bekerja, maunya hidup enak cara gampang. Kemudian ajaran agama yang kurang diamalkan. Semua agama, apapun agamanya, itu mengajarkan hal yang baik. Nah, kalau diamalkannya tidak diamalkan atau kurang, ya jadinya itu menjadi aspek untuk melakukan tindak korupsi. Kalau dari aspek sosial, ini perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Hati-hati ya. Ini mahasiswi calon istri ini jangan membuat para calon suaminya nanti untuk berkorupsi ya. Karena trennya juga sekarang korupsi itu makmum ya. Ada kepala keluarga, ada istri, ada anak, semuanya terlibat. Lalu ada sekelompok kaum yang borju, yang kemudian menyebabkan lingkungan keluarga secara kuat menjadi pemicu untuk melakukan tindak korupsi. Faktor-faktor eksternal, tadi internal, sekarang eksternal. Ini penyebab korupsi ada aspek organisasi, manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang. Ya. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan di organisasi partai, ya, apakah itu manajemen yang kurang baik? Ya, nyatanya banyak partai yang melakukan tindak korupsi. Beberapa pengurusnya masuk penjara misalnya. Mungkin nanti di waktu lain kita bisa sebutkan nama-nama siapa saja sih yang dari partai kemudian masuk penjara sampai sekarang, bahkan sudah di penjara masih bisa keluyuran, nonton tenis. Nah, itu aneh lagi ya. Baik, manajemen. Kultur organisasi yang kurang baik. Ya. Ada organisasi putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Ini kultur organisasi yang kurang baik ini menyebabkan seseorang melakukan atau berpeluang melakukan korupsi. Lemahnya kontrol, pengendalian, dan pengawasan. Nah, susahnya kalau pengawas dan pengendali tadi juga ikut kecepretan hasil korupsinya, nah, itu susah lagi. Sehingga jangankan dia mengawasi atau mengendalikan, dia sendiri juga ikut. Ya, gitu. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Ya. Jadi sekarang itu semua hal itu transparan.
kita sudah perbaikan sistem sekarang itu sudah sangat-sangat bagus. Pemerintah kita betul-betul berkomitmen untuk memberantas korupsi. Hal-hal yang dulu terkesan abu-abu, selintutan, itu sekarang sudah dibuat transparan. Contohnya pengurusan apa misalnya? Yang mungkin kalian sering pakai jasa pengurusan tiket kereta api ya. Kereta api. Di zaman dulu kereta api masih pernah melihat atau membaca, mungkin ketika kalian belum menggunakan jasa kereta api. Yaitu dulu kereta api itu didominasi oleh calo. Ya. Kita membeli tiket itu dengan calo, karena kalau di tiket di loket resmi sering-sering sudah habis, tetapi calo ini masih pegang banyak sekali. Nah, kalau sekarang calo sudah nggak ada tempat, nggak ada peluang untuk calo mendapatkan tiket, karena sekarang tiket kereta api dibeli secara transparan melalui online ataupun langsung ke stasiun dengan harga yang sudah pasti, tidak ada peluang di situ. Nah, demikian juga saya contohkan di pengurusan paspor misalnya. Dulu paspor itu tidak jadi-jadi kalau kita tidak lewat calo. Bisa sebulan nggak jadi-jadi. Kalau dengan calo bisa ditunggu, tapi harganya berlipat-lipat. Nah, sekarang tidak. Sekarang kita mengurus paspor itu bisa online, mendaftar dulu, kita bisa memilih waktunya hari apa, jam berapa, kita langsung datang ke kantor imigrasi, ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, diterima dengan baik, pengurusannya baik, mereka profesional, waktunya tepat, enak sekali, dan harga itu sudah transparan sesuai dengan yang ditetapkan, tidak ada pungutan lain-lain. Ketika sudah waktunya selesai juga kita dihubungi untuk mengambil. Jadi enak sekali. Coba kalau dari dulu buat seperti itu, wah, negara kita sudah makin baik ya, kondisinya tidak seperti sekarang. Kita sudah lebih baik, tapi pasti ke depan akan jauh lebih baik kalau kita semua mengikuti aturan. Kemudian sikap masyarakat terhadap korupsi itu kita melihat bahwa masyarakat itu belum semuanya berdamai atau mau diajak menghilangkan tindak korupsi. Contohnya misalnya mungkin ada yang pernah berhubungan dengan tilang, dengan Pak Polisi yang tilang. Jihan mungkin pernah ketilang? Naik motor pernah ketilang tidak, Jihan? Nggak pernah, Bu. Ya, syukurlah, berarti taat ya. Calvin mungkin? Iya. Ketika ketilang, kita sering kadang-kadang melihat ya, ketika ditilang itu kemudian ya polisi juga manusia, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Ketika terjadi proses penilangan, orangnya buru-buru, kemudian udah Pak, nggak usah sidang Pak, di sini saja diamplopi. Ada yang menolak, ada yang diam-diam cingak-cinguk kemudian diterima juga ada ya. Terekam di CCTV juga ada ya. Nah, itu di sini siapa yang bersalah? Ya masyarakatnya yang tidak mau repot untuk sidang tadi, kemudian ngamplopi Pak Polisinya. Ini artinya masyarakat ini belum bersikap pro terhadap tindak anti korupsi. Enggan menelusuri soal asal-usul pemberian masyarakat. Ini misalnya, tadi saya sebutkan kalau terjadi pilkades ya, pilkades itu sangat rentan terjadinya tindak korupsi, apa? Suap, ya. Suara masyarakat dibeli. Setiap bakal calon menyuap, memberikan amplop kehadiran. Itu biasanya serangan fajar ya, serangan fajar. Sebelum nyoblos itu ada petugas yang keliling ke rumah-rumah untuk memberikan amplop. Meskipun dari pemerintah itu sudah wanti-wanti jangan membeli suara masyarakat, jangan main suap. Tapi ya Pak, kalau bakal calon itu kepinginnya jadi.
5 calon itu semuanya pengen jadi semua, padahal yang dipilih kan nantinya harus ada satu saja. Nah, kompetisi ini memungkinkan terjadinya tindak suap menyuap. Masyarakat menganggap wajar terhadap kekayaan seseorang. Oh ya wajar deh itu sugih karena bekerjanya di bea cukai misalnya. Lah, tidak mau melihat biarpun di bea cukai kalau memang dia pendapatannya wajar ya tidak mungkin kaya raya ya, karena pegawai negeri itu di mana-mana gajinya kan sama. Ya. Anak saya di bea cukai juga, tapi juga tidak kaya raya. Ya. Gajinya sudah pasti segitu. Ya. Jadi ya masih untung Bu Hermi mau ngepek mantu ya, karena gajinya biarpun di bea cukai juga gajinya kan sudah ditetapkan gitu. Jadi tidak kaya raya, tidak bisa kaya raya gitu. Nah, ini masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukan juga termasuk korupsi atau merugikan. Misalnya tadi masyarakat ngemel, ya tidak mau repot, dan dia tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari tindak korupsi. Oh, udah biasa kok, gitu. Biasanya juga kalau nggak mau sidang bayar kok. Nah, jadi masyarakat itu juga harus disadarkan bahwa mereka pelaku yang bisa menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian. Ya, mereka tidak melihat langsung, tetapi ketika dijabarkan dari hulu hingga hilir, mereka pasti akan paham. Oh iya, ternyata begitu ya, wah kurang ajar itu koruptor misalnya. Itu untuk menjelaskan kepada masyarakat juga perlu peran serta dari para penyuluh. Para penyuluh itu bisa para penyuluh dari KPK, bisa mahasiswa yang menyadarkan, kan kalian sudah mendapatkan pelajaran dari PPAK, jadi bisa menyadarkan masyarakat, Pak kalau seperti itu bagian dari korupsi loh Pak, misalnya suap menyuap itu adalah tindak korupsi misalnya. Karena kadang-kadang masyarakat tahunya korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri. Kalau menyuap, memberi itu tidak, nggak susah kan? Masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Misalnya supaya cepat urus sesuatu, dia menyuap. Dan itu dianggap sebagai hal yang umum. Ya, kita lanjut. Sorry, maaf. Aspek ekonomi ini menyangkut gaya hidup konsumtif dapat mendorong seseorang membeli segala sesuatu dengan uang, ya, sehingga penghasilannya seberapapun tidak cukup. Namanya konsumtif itu sudah punya satu pengen dua, punya dua pengen empat, tidak akan pernah cukup. Dihubungkan tadi dengan sikap manusia yang serakah. Siapa yang bisa mengendalikan ini? Ya diri sendiri, ya, diri sendiri. Maaf, kita jeda adzan beberapa menit. Ya, tinggal satu slide lagi. Tidak apa-apa ya.
Ya, balik lagi. Tinggal 2 slide lagi. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kita lanjut. Jadi aspek politik atau tekanan kelompok. Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekatnya. Ya, hati-hati ini. Tadi saya singgung ini calon istri, calon suami, hati-hati. Kalau istrinya konsumtif, atau pacarnya konsumtif, diputus saja ya, Kelvin. Cari yang manutan. Kemudian anak-anak yang menuntut kebutuhan. Jadi kalian-kalian yang merasa belum punya penghasilan ya jangan menuntut orang tuanya yang aneh-aneh ya. Sehingga orang tuanya jadi bingung. Kasihan kalau sampai terkendala. Kok lucu tak lucu? Kok lucu tak? Gitu. Jadi ini contoh-contoh tindak korupsi itu bisa dilakukan karena beberapa aspek. Ya. Kemudian korupsi cenderung dimulai dari pimpinan, ya, dari pimpinan. Kebetulan atau bukan kebetulan ya, alhamdulillah upaya dari Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri sungguh-sungguh untuk dalam memberantas korupsi sehingga kita memperoleh komitmen-komitmen ya, untuk tidak terjadinya korupsi di lingkungan Poltekkes Semarang. Kita menuju ke WBK, wilayah bebas korupsi. Gitu. Selanjutnya ini aspek hukum. Jadi kita ini memang negara hukum, tetapi kita tahu bahwa memang kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu belum sepenuhnya. Oleh karena memang penegak hukum juga aparat itu masih banyak yang melakukan tindak korupsi juga. Ya, mungkin karena tadi ya aspek keserakahan tadi. Nah, selesai. Ini salah satu aksi. Jadi ini inovasi saya untuk membuat masker, mendesain masker. Ada yang mau? Nanti saya kirimi. Ini desain masker saya. Ini rencana aksi saya juga. Nanti saya akan bagikan ini kepada para kader-kader. Terutama ini masih terbatas karena saya baru membuat sedikit. Saya bagikan ke Hima-Dema dulu. Yang Hima-Dema nanti akan mendapatkan masker ini sebagai rencana aksi dari kita untuk melawan korupsi. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa? Silahkan menanyakan ini terkait dengan materi penyebab korupsi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Atau karena sudah terdengar azan sehingga buru-buru kepingin sholat ya. Waktunya juga sudah melebihi 5 menit. Harusnya kita selesai 14.30. Tidak ada pertanyaan. Nanti slide ini akan saya kirimkan di Google Classroom dan di Healthy bisa diakses di situ. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, tapi kalau misalnya nanti sudah selesai baru muncul pertanyaannya baru terpikir, boleh kita bahas di grup ataupun bisa ngechat langsung ke nama saya. Terima kasih untuk mata kuliah hari ini. Selamat beraktivitas kembali di mata kuliah yang lain. Tetap sehat, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, ya. Semangat. Semangat pagi. Terima kasih, Bu.
Makasih Bu. 3 kali pagi ya. Semangat Pagi. pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.